sosok teroris yang lumayan kejam seperti apa sih pendalaman karakternya sendiri? Apakah sempat ngobrol atau gimana nih Mas Iwan? Sebenarnya dari awal itu aku, Mas Rudi, Bang Denny juga kita melihat ada satu sosok teroris yang dari Nusa Kambangan namanya Aman Abdurrahman. Di situ akhirnya gue coba untuk melihat video persidangannya, apakah gestur-gesturnya semuanya, sampai akhirnya untuk real life-nya riset juga ke teroris yang ada di tahanan. Gitu kita ngobrol dan kita cari tahu seperti apa pendalamannya. Dan dia sangat welcome pada saat kamu datang ke sana ngobrol kayak gitu? Karena gue nggak tahu ya, tapi gue waktu itu nawaitunya ya dia pernah punya orang yang pernah disayang juga sama orang, pernah disayang sama ibunya. Gue juga pernah disayang sama ibuku ya. Dia punya orang yang disayang, mungkin anaknya gugupnya, anak yang gue sayang. Maksudnya gue coba untuk dari titik temu seperti itu gitu ngobrolnya. Dia sama-sama manusia, sama-sama punya orang yang disayang dan sama-sama punya orang yang disayang sama dia gitu. Dengan itu akhirnya kita bisa jadi blend dan ngobrol lebih dalam. Lalu rasanya gimana, perannya itu cukup memancing, berhasil memancing emosi para penonton? Gue sih cuma satu, gue jujur ya, ini mungkin gue juga manusia yang masih ada judgement-nya. Gue harus berperan sesuatu yang gue benci banget. Maksudnya kenapa benci? Ya untuk menghilangkan nyawa orang nggak suka banget. Gue gitu loh, gue nggak terlalu suka itunya gitu. Ketika akhirnya ngobrol dan semuanya ya tahu alasannya, kita akhirnya jadi apa ya, bukan akhirnya gue setuju dengan pahamnya, tapi artinya gue coba untuk mengenal manusia nggak cuma kayak gue doang kok, nggak cuma kayak teman-teman yang gue kenal, tapi juga ada juga manusia-manusia dengan karakter lain. Di situ yang akhirnya memperkaya diri gue itu aja. Tapi ada nggak sih kayak kesulitannya gitu di dalam bermain film ini? Pastilah gue bukan aktor. Tapi Kalau Bang Edward tuh canggih dia. Ya, gue cuma emang Mas Rudi ngasih kepercayaan ke gue dan gue nggak mau ngecewain kepercayaan yang udah dikasih ke gue itu aja Pak. Ketika emang kita sama, ketika emang bermusik, ketika emang di atas panggung, gue meminjamkan badan, pikiran dan energi gue ke pekerjaan yang memang sedang berjalan itu. Gimana Kak merasakan berhasil memerankan pemeran yang di luar dari karakternya? Aku nggak tahu berhasil apa enggak. Yes. Sampai sekarang aku nggak pernah tahu. Kalau emang ada berhasil ya mungkin aku sendiri ngelihat tadi emang masih banyak mesti belajar banyak banget. Emang udah lama di dunia acting ya. Kalau emang itu akhirnya pesannya nyampe buat aku itu bonus banget. Terima kasih banget, alhamdulillah. Ada vibrasi yang akhirnya dari pekerjaan ini yang bisa kita bagi ke teman-teman yang nonton itu. Mas Ibu lebih banyak sharing dengan siapa? Untuk apa tuh? acting sendiri? Banyak Terutama semua. Di ruang ganti sama Bang Edward, sama Mas Niko. Kadang-kadang emang kalau kita lagi nunggu apa sih acting itu, kita nge-blend gitu. Kita ngobrol apa aja gitu. Kadang nggak melulu pekerjaan. Apalagi gue di situ, gue selalu menempatkan diri gue ke kilometer 0 lagi gitu ya, gue rookie. Gue mesti kosongin take off gue dan gue mesti ngisi dari orang-orang yang punya pengalaman ini gitu. Gue banyak sama Mas Rudi juga, terutama gitu ya. Dari mungkin kalau cuma riset dari sendiri, dari buku lah, dari apa, cuman gue rasa interaksi sama orang yang punya jam terbang lebih tinggi buat belajar itu penting banget. Mas Edward biasanya apa sih yang di-sharing berdua dengan Mas Edward ketika di lokasi syuting ya? Kita berbagi ya, dalam arti kata kita punya visi yang sama, skenario, kita punya waktu yang cukup panjang, itu yang paling penting. Untuk kita bedah dan transformasi. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita dapat skenario, baca doang terus syuting, enggak. Tapi nyawa dari setiap kata, dari setiap kalimat, dari setiap scene, dari setiap plot itu kita harus pahami betul-betul. Dan kita punya sutradara yang sangat berpengalaman dan hebat, dan kita bisa merasakan energi sutradara itu visinya mau seperti apa. Jadi kita bisa menyinergikan energi kita untuk meng-create itu. Dan yang paling penting dalam proses ini adalah komunikasinya. Komunikasinya jalan banget di semuanya. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah, nggak ada yang terlalu apa. Kebetulan juga saya belum nonton ya, baru nonton nanti malam. Tapi yang jelas dari proses yang udah jalan, saya percaya bahwa karya ini akan memberikan suatu nyawa yang berbeda aja sih. Waktu acting pemukulan aja, mukul Bang Edward, itu kita benar-benar briefing dulu ya. Yes. Ini gini gimana. Karena I'm a rookie, man. jadi bisa dibilang adalah di antara pemain, semua tuh biasanya pemain punya ego ya. Itu seniman lah, seniman punya ego masing-masing. Di situ semua les ego.
Jadi kita bisa bekerja sama dengan lebih rileks, kita bisa bekerja sama dengan lebih asik, dan selain di dalam proses syuting itu pun kita bisa benar-benar nge-blend untuk apa sih misinya dia, apa sih misi tugas saya, apa sih misi sutradara. Jadi semua itu terangkai dengan baik sampai akhirnya bisa kalian saksikan. Bang Edward, tadi kan kalau misalnya membangun emosinya seperti itu. Ada kesulitan sendiri nggak membangun emosi? Aku nggak tahu, tapi emang ketika emang lagi fase-fasenya syuting nih, ini caranya rookie ya, cara pemula ya. Bangun tidur, gue harus membenci siapapun yang gue temui. Mindset gue, gue harus ngebenci. Bahkan gue coba untuk ngebenci anak gue di situ. Istri gue, semua orang di rumah sebelum gue berangkat, orang yang jemput, semuanya. Gue emang gestur gue harus membenci mereka gitu. Karena emang gue nggak bisa, gue belum punya saklar gitu ya. Yang orang tiba-tiba di tempat syuting langsung yang gitu. Tapi gue emang dari awal gue belajar, gue proses belajar gue seperti itu. Berarti bisa semua dikasih hadiah ya? Harus kasih hadiah gitu. berapa lama Bang Iwan ada proses benci segala macam itu Bang? Ya selama proses syuting aja, selama proses syuting. Kalau Edward sendiri tawaran-tawaran FPK ini ya? Amin dong. Oh ya, Insya Allah, Bismillah. Masih mah pas ada adegan ditangkap polisi dan yang penjara sempat merasa flashback nggak sih? Buat mendapat tesnya gitu. Waktu itu masih mendingan, cuma dipegang tangan ini kan gue diginiin. Lebih kejam kalau yang sekarang. Tapi seru. Udah sama Fred sempat flashback nggak sih supaya dapat tesnya gitu? Sempat ada adegan yang sama. Justru itu gue ngebuang jauh itu karena emang kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda, itu kasus berbeda, karakter dengan karakter yang berbeda. Waktu itu gue dan gue nggak boleh membawa gue di sini gitu loh. Itu udah blunder sendiri gitu loh ketika emang gue ngebawa diri gue di sini. Masih Bang. Gak apa-apa, santai. Masih Bang, ketika totalitas lo berhasil membuat orang membenci lo dan lo stereotip dianggap penjahat gimana Mas? Udah ketakutan nggak seperti itu? Gue mungkin gue akan beli tanah di Nepal, gue pindah ke sana sementara ini. Gitu kan. Tapi buat gue ini adalah komplimen kerja keras. Ini bukan gue sendiri, karena ini bantuannya banyak banget dari tim. Gitu loh. Ya achievement, terima kasih kalau emang akhirnya ini bisa, ya itu tadi message-nya nyampe ke penikmat yang film bisa saya katakan. Nah, anak istri sendiri mungkin paham dengan pilihan Bang Iwan, anak sendiri protes nggak sih dengan kok papa mungkin beda dari biasanya? Biasanya pas mau berangkat, udah pulang enggak? Udah pulang gue coba untuk riset kenal lagi, rilis lagi. Biasanya gimana sih dari? Lebih ngedimin aja, maksudnya di mindset gue lo siapa sih gitu. Lebih ke situnya aja, biar emang akhirnya gue nggak bekerja keras lagi di lokasi gitu. Ada komplain dari anak istri mungkin karena terpaksa harus bersikap begitu demi peran? Enggak sih, istri tahu, teman-teman dekat gue yang bermusik sampai sempat nyangka Iwa tuh bukan Iwan dulu lagi, tapi gue nggak cerita gue lagi ngapain. Gue nggak cerita ke mereka. Ya sempat lah kawan-kawan dekat yang nyangka gue udah berubah gitu loh. Tapi ya udah gue diemin aja sampai akhirnya syuting selesai, teman-teman dari musik gue kumpul semua di rumah, baru gue bilang kok kena prank semuanya sama gue. Gue lagi